Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 9 pada topik statistika bagian yang pertama, yang akan menyajikan berkenaan dengan pengantar statistika dan juga data, populasi, serta sampel. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita akan sajikan pengantar statistika ya, kemudian definisi dari fakta, datum, dan tentunya data. Kemudian kita juga akan sajikan berkenaan dengan populasi serta berkenaan dengan sampel yang kemudian kita harapkan bisa untuk menyelesaikan beberapa permasalahan terkait dengan menentukan populasi dan sampel. Dan tentu yang berikutnya adalah bagaimana pengumpulan data ya, yang meliputi data kuantitatif dan data kualitatif. Oke, tetap semangat, matematik is very easy. Ya, tentu dalam belajar statistika nanti tentunya diharapkan kita bisa atau mampu ya membaca dari produk-produk atau hasil dari statistika ya, atau boleh dikata kita literasi numerik kita itu betul-betul kita pahami dengan belajar statistika. Sebagaimana misalkan diagram batang yang tertera itu kita bisa baca kaitan data dengan populasi terbanyak di dunia ya. Misalkan di sini Tiongkok menjadi negara terbanyak, Indonesia kira-kira hampir 250 atau mungkin lebih juta penduduk ya. Kita juga bisa sajikan misalkan data dari hasil uji PISA ya. Kemudian juga kaitan dengan kalau data disajikan dalam bentuk diagram lingkaran ya, dan juga ini adalah kaitan dengan posisi ekspor dan impor ya. Tentu dengan kita bisa mempelajarinya, maka data-data ini nanti sungguh sangat membantu kita ya. Oke, apa sebenarnya statistika itu? Statistika adalah ilmu atau metode ilmiah yang mempelajari metode pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data ya. Jadi nanti di statistika kita akan belajar berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, penafsiran, penarikan kesimpulan dari suatu data. Oke. Untuk mengawal itu, maka perhatikan contoh berikut ya. Jadi berikut ini adalah hasil pengukuran berat badan dan tingkat kesehatan 5 siswa ya, yang disajikan pada tabel berikut ya. Nah, di sini diberikan tabel, tentu kita mesti bisa membaca tabel ini ya. Jadi kalau tabel ini dibaca, nomor 1 nama Amir, berat badannya 43 kg, tingkat kesehatannya baik ya. Kemudian nomor 2 nama Budi, berat badan 43 kg, tingkat kesehatan buruk, dan seterusnya. Ini adalah sajian yang kalau kita amati di sini ditampilkan angka-angka ya, yang berupa berat badan dari nama-nama yang disajikan. Nah, maka ini disebut fakta ya, yang berupa angka. Jadi ini adalah fakta yang berupa angka ya. Jadi Amir beratnya 43, Budi beratnya 43, Citra beratnya 44, Dodi beratnya 45, Eli beratnya 47. Ini merupakan fakta ya, yang disajikan dalam bentuk angka. Sementara ini juga merupakan fakta tapi disajikan dalam bentuk kategori. Jadi kesehatan Amir baik, kesehatan Budi buruk, kesehatan Citra baik, kesehatan Dodi baik, kesehatan Eli buruk. Ini merupakan fakta ya, fakta. Yang mana ini fakta yang berupa kategori ya. Oke. Lah, sekarang kalau dikatakan fakta tunggal ya, kalau dikatakan fakta tunggal nanti disebut datum. Jadi sekali lagi, kalau dikatakan fakta itu tunggal, maka disebut datum. Contohnya misalkan berat Amir 43 kg. Nah, ini berarti datum ya.
kondisi kesehatannya baik. Ini adalah contoh dari datum, data yang berupa fakta tunggal. Sementara kumpulan dari datum itu disebut data. Jadi kumpulan dari data nama, berat badan, dan tingkat kesehatan yang sebanyak contohnya 5 data dari 5 orang anak dengan berat badan dan tingkat kesehatan ini dinamakan data, yaitu kumpulan dari datum. Atau lebih spesifik lagi, data adalah kumpulan informasi yang berupa fakta atau gambaran mengenai suatu keadaan yang tentunya diperoleh dari suatu pengamatan, ya. Jadi dari sini mudah-mudahan bisa dipahami mengenai fakta, ya. Fakta itu sesuatu yang memang ada, ya, yang berupa angka, dan fakta yang berupa kategori. Fakta yang tunggal disebut datum, kemudian kumpulan datum disebut data, ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, ya. Nah, sekarang kita akan coba belajar mengenai populasi dan sampel. Perhatikan permasalahan berikut, ya. Seorang peneliti ingin meneliti tinggi badan rata-rata siswa SMP di Kabupaten Nganjuk. Kemudian ia kumpulkan data tentang tinggi badan seluruh siswa SMP di Kabupaten Nganjuk. Namun, karena ada beberapa kendala seperti keterbatasan waktu dan biaya, maka data tinggi badan seluruh siswa SMP di Kabupaten Nganjuk akan sulit diperoleh. Untuk mengatasinya, dilakukan pengambilan tinggi badan dari beberapa siswa SMP di Kabupaten Nganjuk yang dapat mewakili keseluruhan siswa SMP di Kabupaten Nganjuk, ya. Oke. Bahwa seluruh siswa SMP di Kabupaten Nganjuk yang tinggi badannya hendak diteliti, ini disebut populasi. Jadi seluruh siswa SMP di Kabupaten Nganjuk yang tinggi badannya hendak diteliti itu disebut populasi. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Sehingga populasi itu adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu. Jadi ini adalah individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Pada kasus ini individunya siapa? Ya, siswa SMP. Di mana? Di Kabupaten Nganjuk. Apa yang mau diteliti? Tinggi badannya. Jadi sekali lagi, dari permasalahan yang disajikan ini, dari penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh siswa SMP di Kabupaten Nganjuk. Karakteristik yang mau diteliti adalah tinggi badannya. Nah, tentu untuk meneliti semuanya di sini ada kendala, ya. Nah, kendalanya apa? Mungkin keterbatasan waktu, biaya, dan seterusnya. Maka di sini nanti sebagian siswa SMP di Kabupaten Nganjuk yang dijadikan objek penelitian itu disebut sampel. Jadi sekali lagi, sebagian siswa SMP di Kabupaten Nganjuk yang dijadikan objek penelitian, sehingga penelitiannya tidak ke semua, ya, tidak ke seluruh populasi tapi sebagian. Nah, sebagian siswa SMP di Kabupaten Nganjuk itu disebut sampel. Sehingga sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Jadi kalau populasi itu seluruhnya, maka sampel adalah sebagian dari populasi. Untuk memudahkan, perhatikan contoh berikut. Tentukan populasi dan sampelnya. Yang pertama, seorang peneliti ingin meneliti tentang berat badan bayi di Jakarta. Jadi sekali lagi, seorang peneliti ingin meneliti tentang berat badan bayi di Jakarta. Pertanyaannya adalah populasinya yang mana, sampelnya yang mana nanti, ya, kalau peneliti ini melakukan, ya. Tentu populasinya adalah seluruh bayi yang ada di Jakarta. Nah, tentu ini tidak mungkin, kendala waktu, biaya, dan seterusnya, tidak bisa diteliti semua, ya, berat badannya. Maka sampelnya adalah beberapa bayi yang dipilih secara acak, tentunya di wilayah Jakarta, ya. Jadi populasinya adalah seluruh bayi yang ada di Jakarta.
sampelnya adalah beberapa bayi yang dipilih secara acak di wilayah Jakarta. Oke, untuk lebih jelas soal yang kedua. Seorang kepala sekolah ingin meneliti rata-rata umur siswa SMP kelas 9 di SMP A. Oke, sambil kalian menerka ya, kira-kira populasinya yang mana, sampelnya kira-kira dari ini yang mana ya. Oke, tentunya populasinya adalah seluruh siswa SMP kelas 9 yang ada di SMP A. Ya, jadi semua siswa yang mau diteliti rata-rata umurnya itu, yang diteliti umurnya itu menjadi populasi. Berarti nanti sampelnya adalah beberapa siswa kelas 9 yang dipilih secara acak di SMP A. Ya, itu yang menjadi sampelnya. Terakhir contoh untuk populasi dan sampel. Pada penelitian tentang rata-rata besar penghasilan dari setiap rumah tangga di Indonesia, tentukan populasi dan sampelnya. Oke, berarti populasinya adalah tentunya setiap rumah tangga yang ada di Indonesia itu menjadi populasinya. Sementara sampelnya siapa? Ya, sampelnya adalah beberapa rumah tangga yang dipilih secara acak karena di Indonesia ada provinsi-provinsi, maka nanti secara acak di tiap provinsi di Indonesia. Jadi sampelnya adalah beberapa rumah tangga yang dipilih secara acak di tiap provinsi di Indonesia. Oke, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya, bisa membedakan populasi dan sampel. Berikut adalah bagaimana cara pengumpulan data ya. Tentu data itu menurut sifatnya dibagi menjadi dua golongan ya. Nah, dari sini nanti gimana cara pengumpulan datanya akan tergambar ya. Yang pertama adalah namanya data kuantitatif. Apa data kuantitatif itu? Nah, data kuantitatif berarti bisa dikuantifikasi ya, yaitu data itu yang berbentuk angka atau bilangan. Jadi data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Tentu nanti dibagi menjadi dua ya, yaitu data cacahan atau data hasil mencacah, atau sering disebut dengan data diskrit, yaitu data yang diperoleh dengan cara membilang ya, atau mencacah. Contoh misalkan data tentang banyak anak dalam keluarga. Misalkan lagi contoh data mengenai banyaknya anak berkacamata di suatu sekolah. Artinya didapat dari mencacah atau menghitung. Namanya data cacahan atau data diskrit. Diperoleh dari cara membilang atau mencacah. Yang kedua, data kuantitatif itu namanya data ukuran atau data kontinu ya, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengukur ya. Mengukur itu bisa menimbang ya, dan seterusnya. Nah, contoh data tentang ukuran tinggi badan siswa. Jadi diukur tingginya. Misalkan lagi data tentang berat badan siswa dengan cara menghitung atau menimbang ya. Sehingga itu disebut data kontinu atau data hasil mengukur. Jadi sekali lagi, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan, bisa berupa data cacahan atau data hasil mencacah atau data diskrit, atau yang kedua adalah data ukuran atau data kontinu dari hasil mengukur ya. Yang kedua namanya data kualitatif. Apa data kualitatif? Data kualitatif adalah data yang bukan berbentuk bilangan. Nah, itu ya. Contoh adalah data mengenai kualitas pelayanan. Jadi misalkan layanan dari sebuah perbankan baik, sedang, dan kurang. Nah, itu namanya data kualitatif, tidak berbentuk bilangan. Data kualitatif itu berupa ciri, sifat, atau gambaran dari kualitas objek. Ya, misalkan layanannya baik, layanan yang kurang baik. Nah, itu kualitas dari objek itu berarti ya. Sehingga data itu nanti gimana caranya untuk memperolehnya? Nah, bisa dengan melakukan wawancara, mengisi lembar pertanyaan atau kuesioner,
pengamatan atau observasi, atau menggunakan data yang sudah ada, misalkan data mengenai raport atau laporan hasil penjualan dan seterusnya. Oke, jadi sekali lagi dalam untuk memperoleh suatu data, kalau data itu data kuantitatif bisa diperoleh dengan cara mencacah, membilang, atau dengan cara mengukur. Kemudian data kualitatif dengan cara kuesioner, wawancara, dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Sampai ketemu nanti pada video berikutnya berkenaan dengan statistika bagian yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum.